Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak hebat Indonesia. Berjumpa kembali di kelas 3, tema 6, energi dan perubahannya, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 5, bersama Ibu Sri Eka Handayani. Anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Menemukan informasi dari teks percakapan tentang sumber energi. 2. Terbatasnya keterbatasan energi fosil. 3. Mengenal satuan waktu baku, jam, menit, dan detik. Anak-anak ibu, kita menemukan informasi dari teks percakapan tentang sumber energi. Informasi merupakan kumpulan pesan yang menjelaskan tentang suatu hal. Anak ibu ingat, informasi dapat diperoleh melalui berbagai macam bentuk, yaitu tulisan maupun lisan. Untuk dapat menemukan informasi melalui tulisan diperlukan kecermatan dalam membaca teks. Berikut langkah-langkah untuk mendapatkan informasi dari tulisan, yaitu membaca dengan cermat, mencatat informasi penting, serta merangkai dan menyimpulkan informasi tersebut. Baca teks percakapan berikut. Masih ingatkah kamu informasi tentang macam-macam sumber energi yang sudah dipelajari? Salah satu sumber energi yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari yaitu energi fosil, seperti batu bara dan minyak bumi. Energi fosil berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati dan mengendap di bawah tanah. Untuk mendapatkan energi fosil diperlukan proses yang sangat lama. Oleh karena itu, kita perlu menggunakannya dengan bijak agar tetap tersedia. Untuk memahami tentang energi fosil, bacalah teks percakapan di bawah ini. Adi membantu ibunya memasak di dapur. Saat ibu hendak memanaskan penggorengan, tiba-tiba kompor mati. Ternyata gas yang ibu gunakan habis. Bu, mengapa gas di dalam tabung bisa kosong? Sebab gasnya digunakan untuk memantik api agar kompor menyala. Saat itu gasnya habis sehingga kompor tidak bisa digunakan. Jadi gas merupakan sumber energi dari kompor ya Bu? Betul Adi, gas merupakan salah satu sumber energi. Gas merupakan sumber energi yang berasal dari fosil. Energi fosil berasal dari jasad dan sisa makhluk hidup yang sudah mati jutaan tahun yang lalu. Energi fosil terbentuk melalui proses yang sangat lama dan terjadi di dalam bumi. Adi, berarti pembentukan energi fosil memerlukan waktu yang sangat lama ya Bu? Benar nak. Ketersediaan energi fosil di bumi semakin sedikit karena digunakan terus-menerus. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan energi fosil dan perlahan beralih ke energi alternatif. Adi, wah, kalau begitu, Adi akan lebih menghemat penggunaan energi yang berasal dari fosil, Bu. Betul, kita harus menghematnya. Ini contoh gas yang digunakan di rumah-rumah ini adalah dari energi fosil. Gas ini harus dimanfaatkan karena suatu saat akan habis. Mungkin kita bisa menggunakan energi alternatif lagi. Sekian pembelajarannya, kita lanjut ke ketersediaan sumber energi fosil. Anak-anak ibu, energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan berbagai sumber energi. Sumber energi ini dapat berasal dari minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Sumber energi tersebut berasal dari mana? Dari fosil, artinya memerlukan waktu yang sangat lama bagi sumber energi lain atau bagi sumber energi ini untuk membentuk kembali. Oleh karena itu, kita harus memenuhi kewajiban untuk menghemat sumber energi yang jumlahnya terbatas.
Hal ini karena jika semua sumber energi tersebut habis, kita akan kesulitan dalam beraktivitas. Seperti kalau gas sudah habis, ya, batu bara sudah habis, minyak bumi sudah habis, kita akan susah dalam beraktivitas. Seperti kita menggunakan kendaraan bermotor kalau pergi jauh-jauh, sedangkan minyaknya habis, bagaimana ya kita akan pergi? Jadi kita harus bijak dalam menggunakan energi tersebut. 3. Mengenal satuan baku, waktu, jam, menit, dan detik. Anak-anak ibu menjemur pakaian di bawah terik matahari. Pakaian tersebut kering waktu 2 jam 30 menit. Jam dan menit merupakan contoh satuan baku untuk waktu. Jam dan menit merupakan contoh satuan baku untuk waktu. Satuan baku waktu lainnya yaitu detik. Contoh alat ukur waktu yang menggunakan satuan jam, menit, detik adalah jam. Ada 2 jenis jam yang digunakan sehari-hari. Pertama jam analog, kedua jam digital. Anak ibu bisa melihat mungkin di kelas kita ada jam analog ini ya. Nih, jam digital. Pada jam analog terdapat jarum pendek dan jarum panjang. Jarum pendek pada jam analog menunjukkan waktu, sedangkan jarum panjang menunjukkan waktu menit. Perhatikan. Nah, ibu lihat antara ada jarum pendek, ada jarum panjang. Antara jam 12 ke 5 ini ke 1 itu 5 menit, 12 ke 2 10 menit, 12 ke 3 ini 15 menit, 12 ke 4 20 menit, 12 ke 5 25 menit, 12 ke 6 30 menit. Nah, ibu, jarum pendek menunjukkan angka 9 dan 10. Jarum panjang menunjukkan angka 6. Jarum pendek antara jam 9 dan 10, dan ini jarum panjang angka 6. Jam di samping dibaca jam setengah 10 atau pukul 9 lewat 30 menit. Ini 5 menit, 10 menit, 15, 20, 25, 30. Berarti jam 9 30 menit. Antara jam 9 jam 10 ya, antara ini berarti 9.30 ditulis 09.30 dibaca 9.30 atau setengah 10. Pada penulisan tanda waktu 24 jam, waktu setelah pukul 12 siang ditulis pukul 13.00 ya, pukul 14.00, dan selanjutnya sampai pukul 24. Seperti kan ini jam 12 siang. Kalau jam satunya 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Jam 24 itu udah jam 12 malam. Begitu ya anak-anak. Perhatikan contoh berikut. Pukul 8.15 menit. Ini 8, ini angka 3, 15, 5, 10, 15. Ditulis kalau di malam hari jam 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, jam 20.15. Kalau ini kita lihat jam 11.20. 10, 2, 15, 20, 11, 20. Kalau malam hari, kalau jam 11 itu jam 23, berarti 23, 20. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23, 20. Hubungan antara satuan waktu jam, menit, dan detik. Kita sudah mengenal satuan baku waktu, jam, menit, dan detik. Setiap satuan waktu tersebut dapat kita ubah ke satuan waktu yang lain seperti 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 jam 3.600 detik.
Terima kasih, semoga anak-anak Ibu paham. Jangan lupa kerjakan soal-soal yang Ibu berikan. Tetap semangat. Subscribe, like, share.